Iya, halo guys, welcome back to my video. Kali ini udah hampir seminggu gue nggak buat video karena menurut gue ada yang harus dibuat videonya. Dan sekarang tuh lagi viral banget, yaitu bocah SD yang ngebunuh. Anjir, gokil bro. Bocah SD, lu bayangin masih berapa tahun anjing, masih umuran 6 sampai 7 tahun anjir, dan udah bisa ngebunuh anjing. Dan itu kalau yang gue baca tadi, itu dia jadi di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah. Jadi ini bocah SD itu menyerahkan diri bos ke pak polisi. Dan pas lagi OTW nih, habis dia ngebunuh. Jadi dia itu ngebunuh bocah, bukan bocah bayi atau bocah balita seperti itu. Dan habis setelah dia ngebunuh balita tersebut, dia kalau nggak salah itu dia sempat taruh di lemarinya atau gimana. Yang tahu lebih spesifiknya boleh tulis di komen di bawah. Dan setelah itu dia sempat bercerita di Facebooknya, sempat iya semua masyarakat mencari balita tersebut, dan Pak RW pun mencari. Mereka tidak tahu kalau aku balita tersebut ada di lemari bajuku. Anjing, itu termasuk psikopat nggak sih anjing? Menurut gue itu psikopat banget sih. Dan tiba-tiba pas dia lagi jalan, dia menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan dia bilang, "Pak, saya membunuh bayi," gitu. Dan anjing, kalau kayak gitu tuh penyakit mental nggak sih? Kalau menurut gue itu penyakit mental loh. Dan kenapa dia bisa kayak gitu gitu. Dan gue baca juga di sosial media, itu gila sih bro. Dia jadi kalau misalnya lagi bete atau apa, dia tuh punya kucing katanya di rumah, punya peliharaan di rumah. Dan bisa dibuang di lantai 2 anjing. Dikata kucingnya kayak kucing Marvel anjing, yang berubah gitu palanya, selalu lempar anjing. Kalau bisa terbang tuh kucing anjing. Wah gila. Gue bilang kayak wah gokil. Sampai ada katanya tuh dia jadi kalau lagi itu juga suka nusuk-nusuk cicak pakai garpu anjing. Anjing. Itu gue bukannya gimana, gak lucu sih, tapi kayak aduh anjing, gue udah nggak tahu mau bicarain apa gitu sampai seserem itu. Sampai katanya kodok juga tuh dicolok-colokin pakai garpu yang mati anjing. Mas gue anjing, gue nggak tahu ya bapak emaknya gimana gitu. Mas gue, masa lu nggak bisa ngajarin sih mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang harus bisa dilakukan, mana yang harus tidak bisa dilakukan. Anjing, nyolok-nyolok kodok anjing. Terus kalau bete gitu ngelempar kucing ke bawah, nyolok-nyolok cicak gitu anjing. Mas gue, cuy, itu juga binatang anjing, maksudnya makhluk hidup gitu, jangan jangan ditusuk gitu anjing. Maksud gue, masa ma bapaknya nggak ngasih tahu anjing. Aduh kasihan cok. Maksud gue terus kayak dia pas kata polisi sempat foto gitu, foto crack share di Facebook. Terus pas sampai ya pak polisinya baik ya, ngejagain gua gitu-gitu. Kayak anjing, itu masuk itu sakit mental kah atau emang psikopat dini gitu anjing. Kayak gua, wah gila bro, gak paham sih gua. Sampai ada katanya memang salah satu psikolog gitu, psikolog bilang bahwa anak kecil ini butuh perhatian gitu bro. Nah mas gua ini nih jadi kayak agak merembet juga gitu. Mas gua, menurut gue tuh akibat dari orang tua tuh megang sosial media, megang handphone yang menurut gue timingnya tuh nggak tepat gitu teman-teman. Maksud gue, lo boleh megang handphone, lo boleh main sosial media, lo boleh telepon sama teman lo, dan itu hak lo sebagai umat manusia gitu. Lo mencari kesenangan lo, tapi maksud gue di timing yang tepat gitu. Misalkan setelah anak lo pergi sekolah, kan anak lo lagi tidur, yang apa lo main handphone gitu, dan lo bisa ngelihat anak-anak lo. Lah ini kan kalau dari apa si psikolog ini bilang dia butuh perhatian, berarti kemana orang tuanya gitu? Apakah memang sibuk kerja kah atau bagaimanakah gitu? Maksud gue memang anak tuh butuh perhatian bro, menurut gue. Dan karena kalau anak itu diperhatikan bro, nggak mungkin seorang anak bisa salah melakukan suatu hal gitu kayak gini, yang anjing ngebunuh bayi gitu. Itu nggak, itu gila bro. Dan maksud gue
buat belajar sih, ini juga belajar buat gua bahwa ngurus anak itu nggak gampang. Jangan gampang, ya udahlah yang penting enak-enak gitu, nggak cuma gitu bro gitu. Maksud gua yuk mulai belajar, mulai ajarin tentang anak gitu. Maksud gua jangan sampai yang hal yang kayak gini tuh terjadi gitu bro di anak-anak lo. Gue sih nggak mau anjing anak gua ngebunuh bayi anjing. Anjir, apa rasanya bro? Dan gue ngerasa kayak gagal anjing sebagai orang tua kalau misalnya kayak gitu. Makanya gue nanti kalau punya anak gitu, gue sebelum punya anak, gue sama istri gue bro, gue akan datang gitu ke acara pendidikan tentang cara ngerawat anak, sampai dari dia lahir sampai dia berumur 6 bulan, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai memang dia besar dan bisa untuk kita lepas gitu teman-teman. Maksud gue banyak orang tua zaman sekarang yang yaudah biar anaknya diem dikasih handphone anjing. Menurut gue itu bukan suatu tindakan yang memang harus dilakukan gitu. Maksud gue ya banyak cara lain untuk ngediemin anak gitu. Maksud gue nggak harus kasih handphone anjing gitu. Dengan cara lo yaudah biar lu diem, lu kasih handphone deh gitu. Itu malah cara kayak gitu tuh ngejauhin lo sebagai orang tua sama anak lo anjing. Kalau menurut gue ya, maksud gue kalau anak lo nangis tuh, ya lu gendong ke, lo ajak muter-muter ke atau apa ke. Iya sih, memang gue karena gue belum punya anak itu susah gitu. Tapi maksud gue banyak cara lain untuk ngedimin anak. Makanya gue nanti pun gue kalau emang insya Allah gue udah nikah dan gue punya istri, dan gue akan sebelum gue punya anak gitu ya, gue akan datang pendidikan gitu sama istri gue yang memang gimana sih cara ngerawat anak baru lahir 1 bulan 6 bulan tadi gue bilang. Itu penting man buat gue, karena kita pun jadi belajar, karena tiap zaman tuh beda-beda bro. Kayak gue dengan orang tua gue, cara mendidikan mereka mungkin nggak cocok ke zaman sekarang gitu. Nah menurut gue banyak sekarang kelas-kelas biar tahu anak zaman sekarang bagaimana, zaman teknologi mulai maju dan gimana kita harus berbuat apa. Itu penting bro buat gue. Makanya gue sih nanti gue nggak mau anakku tuh kayak gini gitu. Gue pengen gue masuk pendidikan apa segala macam untuk anak, jadi biar anak juga tuh tahu mana bener mana enggak gitu bro. Gokil sih, gue juga masih ngikutin sih ini kayak gimana kelanjutan kasusnya gitu. Mudah-mudahan ada lagi anak-anak kayak gini teman-teman, nggak ada lagi orang tua juga yang lepas sama anaknya, biar mereka juga selalu mendapatkan perhatian dari orang tua gitu teman-teman. Segitu aja video kali ini teman-teman. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Peace.